Bilang gajah, Caca, anjing, anjing, babi, baru, tikus, itu, kucing, tikus, kambing, babi, ayam, awan, babi, babi, burung, burung, bebek, bebek, gajah, caca, ular, oh, ular, oh, ular. Ada ular. Bilang lu ular. Bilang lu ular. oh, Terbalik, bukan alur, ular. 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 Hai, kami dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kerja kami terkait dengan pengerolehan bahasa pertama. Nah, kami memilih sebuah teori, yakni teori behaviorisme. Bersama dengan saya, Sherly Isabel Tunul, NPM 31230123. Saya Vera Biseri Babis, NPM 31230083. Saya Maria Erlinda Kabosu dengan NPM 31230107. Saya Maria Fitriana Diviseran dengan NPM 31230025. Untuk pemateri pertama, saya persilakan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan tentang teori behaviorisme. Dalam pemerolehan bahasa pertama, yaitu teori yang membahas bagaimana seorang anak memperoleh bahasa ibunya melalui proses yang alami dan interaktif dengan lingkungannya. Sebagai contoh, kita akan melihat bagaimana teori ini tampak dalam video yang memperlihatkan interaksi antara seorang anak kecil dan kakaknya saat belajar menyebut nama-nama binatang. Pemerolehan bahasa pertama adalah proses alami ketika seorang anak memperoleh bahasa ibunya tanpa melalui pembelajaran formal. Anak belajar melalui interaksi sehari-hari dengan orang-orang di sekitarnya seperti orang tua, kakak, atau pengasuh. Menurut Kyle 2009, pemerolehan bahasa terjadi di dalam otak anak secara alamiah ketika ia mendengar dan meniru bahasa di lingkungannya. Sedangkan Darjo Widjojo 2003 menjelaskan bahwa pemerolehan bahasa merupakan proses penguasaan bahasa yang dilakukan anak secara natural, bukan dengan cara diajarkan secara langsung. Teori behaviorisme pertama kali dikembangkan oleh B.F. Skinner yang berpendapat bahwa bahasa dipelajari serta seperti perilaku lainnya, yaitu melalui hubungan antara stimulus dan respons. Artinya, bahasa muncul karena anak menerima rangsangan dari lingkungannya dan memberikan tanggapan yang kemudian diperkuat. Dalam teori ini, anak dianggap belajar berbicara melalui peniruan dan penguatan. Contohnya dapat kita lihat dalam video ketika sang kakak menyebutkan nama-nama binatang seperti kucing, ayam, atau ular. Sang adik menirukan ucapan kakaknya meskipun terkadang masih belum sempurna. Menurut pandangan behaviorisme, proses pemerolehan bahasa terjadi dalam 3 tahap utama. Yang pertama adalah peniruan atau imitation. Anak meniru ujaran yang dengar dari orang lain. Dalam video kami yang kami ambil adalah adik menirukan kakaknya menyebutkan nama binatang satu persatu, seperti kucing, ayam, gajah, ular, dan lain sebagainya. Yang kedua adalah penguatan atau reinforcement. Ketika adik berhasil mengucapkan kata dengan benar, kakaknya memberikan tanggapan positif dengan nada senang atau memuji. Misalnya saat adik berhasil menyebut kucing, ayam, dan binatang-binatang lainnya, kakaknya tersenyum dan mengulang dengan intonasi yang positif. Nah, penguatan seperti ini dapat memperkuat kemampuan bahasa si adik. Nah, kemudian yang ketiga adalah perbaikan dan pembentukan kebiasaan atau habit formation. Saat adik melakukan kesalahan, misalnya menyebut alur bukannya ular, kakaknya langsung memperbaiki sebutan itu dengan lembut. Dalam video disebutkan bahwa kakak itu
mengulang dengan berkata bahwa bukan alur tapi ular. Kemudian si adik ini menirukan ulang pengucapan tersebut. Nah, proses seperti ini yang berlangsung berulang-ulang dapat membentuk kebiasaan berbahasa yang baik dan benar. Inilah contoh nyata bagaimana prinsip stimulus respons dan penguatan dalam teori behaviorisme bekerja di dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, kelebihan teori behaviorisme antara lain: yang pertama, menekankan peran lingkungan dan interaksi sosial seperti hubungan antara anak dan kakaknya dalam video. Yang kedua, menunjukkan pentingnya pergaulan dan respon positif dalam membentuk kemampuan berbahasa. Yang ketiga, mudah diterapkan baik di rumah maupun di sekolah. Namun kelemahannya teori ini adalah: yang pertama, mengabaikan peran kemampuan bawaan anak seperti yang dijelaskan Chomsky dan teori nativisme. Yang kedua, tidak menjelaskan bagaimana anak bisa membentuk kalimat baru yang belum pernah ia dengar. Yang ketiga, terlalu fokus pada perilaku luar tanpa meninjau proses mental di dalam diri anak. Jika dibandingkan, teori behaviorisme menekankan pengaruh lingkungan dan pengulangan. Teori nativisme seperti yang dikemukakan oleh Chomsky menekankan adanya kemampuan bawaan yang disebut language acquisition device atau LAD. Sedangkan interaksionisme menggabungkan keduanya, yaitu anak memang memiliki kemampuan bawaan, tetapi kemampuan itu berkembang melalui interaksi sosial seperti yang telah tampak antara kakak dan adik dalam video. Jadi kesimpulannya adalah teori behaviorisme menjelaskan adanya pemerolehan bahasa pertama yang terjadi karena adanya interaksi antara stimulus, respon, dan penguatan dari lingkungan. Dalam video yang kita lihat, proses itu tergambar jelas melalui kegiatan kakak dan adik yang saling berinteraksi saat belajar menyebutkan nama-nama binatang. Anak meniru, mendapatkan koreksi, lalu memperbaiki ucapannya. Proses ini yang menjadi inti dari teori behaviorisme. Demikian penjelasan saya mengenai teori behaviorisme dalam pemerolehan bahasa pertama. Semoga materi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan kita tentang bagaimana anak belajar berbicara secara alami. Demikian hasil presentasi kami terkait pemerolehan bahasa pertama dengan teori behaviorisme. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa.